kalau kita lihat ini kan tahapan itu kan sudah berjalan nih. Sebetulnya hal-hal yang urusan terkait itu tuh sebetulnya udah lewat kalau menurut saya ya. Tiba-tiba di tengah jalan hal yang sebetulnya sudah diurus sebelumnya, soal penempatan TPS itu justru muncul lagi, dan itu kalau menurut saya penyelenggara punya kerja ekstra. Apakah itu tidak menghambat tahapan selanjutnya itu, Bang? Karena selain penyelenggara maju menjalankan tahap-tahap selanjutnya, tapi seakan-akan dia berhenti sejenak untuk mengurus hal-hal yang sebetulnya sudah selesai diurus sebelumnya gitu loh. Itu gimana tuh, Bang Andri? Ya, jujur saja ya, kalau kita berbicara Provinsi Kepulauan Riau, khususnya dinamika kepemiluannya, maka kita akan melihat Batam sebagai suatu daerah ya, suatu daerah yang memang DPT dan TPS-nya itu gabungan 6 kota kabupaten yang lain di Provinsi Kepri kan tidak cukup juga untuk jangankan lebih tinggi lah gitu. Tinggi, sama aja itu udah masih belum gitu ya. Nah, itu faktanya kan. Baik dari segi DPT, dari segi jumlah TPS, kondisi demografi masyarakat dan penduduknya yang memang sangat beragam gitu. Dinamika kependudukan dan pertumbuhan ekonominya juga yang menjadi daerah yang menurut saya salah satu lah, kalau tidak bisa menyebut satu-satunya lokomotif ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, oleh karena itu jawaban terkait dengan pertanyaan Bang Tommy juga terkait juga dengan apa yang saya sampaikan di pertemuan pertama kita, begitu, bahwa motivasi kami apa sih sebenarnya, gitu ya, menjadi penyelenggara pemilu khususnya di Kota Batam nih, yang punya beban berkali-kali lipat dibanding kota kabupaten lain satu provinsi. Personilnya kurang lebih sama aja kan 5 komisioner gitu, 1 sekretaris gitu, sama aja. Nah, jadi memang Bang Tommy, kalau itu mengganggu tahapan, sebenarnya tidak mengganggu sih, tidak mengganggu karena tahapan kan sudah berjalan, sudah punya timeline-nya tersendiri. Nah, tapi jika itu menimbulkan pekerjaan tambahan, gitu. Nah, jika itu menimbulkan pekerjaan tambahan, karena kan sejauhnya kami, misalnya saya misalnya saya di divisi perencanaan data dan informasi, saya kan dan tim sedang fokus melakukan perencanaan program dan anggaran untuk pilkada, gitu. Di satu sisi juga fokus menjalankan subtahapan terkait dengan data pemilih. Ini DPTB, daftar pemilih tambahan, sampai H-30. Nah, kemudian juga teman-teman yang lain tentu menjalankan sesuai tahapan maupun subtahapan di divisi masing-masing. Nah, kalau terkait dengan kondisi relokasi atau penggusuran ini, maka itu akan menimbulkan memang pekerjaan ekstra maupun tambahan bagi kami. Tapi sebagai penyelenggara pemilu, kami optimis bahwa apapun pekerjaan ekstra atau tambahan yang muncul dalam perjalanan menuju hari H pemilu nanti, kami harus mampu menjamin bahwa tidak memberikan dampak signifikan terhadap persiapan maupun kesuksesan penyelenggaraan pemilu kita nanti. Nah, itu kan dipenuhi ketidakpastian. Benar ya. Dipenuhi ketidakpastian. Maka kami penyelenggara pemilu harus memberikan rencana-rencana kepastian itu. Jadi itu yang sedang kami lakukan saat ini. Memang betul itu menimbulkan pekerjaan tambahan atau ekstra bagi kami, tapi bukan menjadi sebuah kendala yang berarti, karena sudah sesuai komitmen awal kami. Bang Andri, saya juga sepakat bahwa ini penuh dengan ketidakpastian. Saya coba soroti satu hal. Ini kan penuh dengan ketidakpastian, ini juga termasuk durasi kebijakan ini, Bang. Bahwa saat ini Abang mereka boleh katakan contoh ya, bahwa 8 TPS terdampak. Tapi kan ini dalam durasi 1 bulan terakhir, Bang. Tapi kita nggak tahu juga bahwa kebijakan relokasi ini sampai kapan, apakah 2 bulan ke depan atau bahkan sampai akhir tahun. Dan tentu sekali kalau jika demikian, maka semakin banyak TPS yang terdampak. Nah, apa langkah antisipasi dari Abang mereka setidaknya bahwa di saat
pemerintah daerah juga dan pemerintah pusat juga punya kepentingan besar di sini, tetapi bahwa penyelenggara pemilu juga sedikit memberikan masukan sehingga tidak terlalu mengganggu tahapan dan proses pesta demokrasi kita ini loh Pak. Ya, betul. Ketidakpastian itu kan sebenarnya terkait dengan masa depan ya. Makanya butuh perencanaan matang. Tapi kan perencanaan itu kalau dalam birokrasi bukanlah dokumen mati kan. Dia sesuatu yang tanda kutip hidup lah. Hidup ya. Fleksibel juga ya Bang ya. Jadi perencanaan ini mutlak penting untuk dilaksanakan di awal. Tapi dia menyesuaikan lagi dengan kondisi-kondisi yang variabel-variabel yang mempengaruhi perencanaan tadi. Maka dia ya kalau dalam siklus dasar ya, pola manajemen kan ya kita merencanakan ya kan. Kemudian kita melaksanakan perencanaan itu, kemudian kita monitor udah sesuai belum, gitu. Kalau ternyata ada yang belum sesuai, mau kita evaluasi, kita rencanakan lagi, gitu. Artinya ini sebuah siklus yang hidup. Nah jadi untuk mengelola ketidakpastian tadi, kami di KPU Kota Batam saat ini sedang memang gencar melaksanakan perencanaan analisis atau mitigasi risiko ya di semua tahapan. Dan itu tidak ujuk-ujuk ketika kami rencanakan di Agustus seperti ini, September masih itu juga. Kalau ternyata memang kondisinya harus berubah, ya sudah kami rubah. Karena pada akhirnya rencana itu menjadi sesuatu yang tidak penting ketika tujuannya tidak tercapai. Misalnya kita ingin menginginkan pemilihan umum serentak yang sukses, nah, gitu. Itu kan tujuannya. Nah, perencanaannya kita udah jauh-jauh hari nih, tahapan udah ditetapkan dari jauh-jauh hari, gitu. Nah, tapi dalam perjalanannya ternyata memang butuh penyesuaian. Nah, itulah yang akan dilakukan. Jadi ketika ada dinamika nanti, kami juga tidak saklek, wah harus begini gitu. Nah, kami akan menyesuaikan dengan kondisi dinamika kependudukan yang terjadi, sembari tetap berkoordinasi dan meminta arahan dari pimpinan kami di provinsi maupun di RI. Nah, bagaimanapun kan kami di KPU Kota Kabupaten ini merupakan operator. Regulatornya kan ada di KPU RI. Begitu. Nah, tetapi kalau ditanyakan usulan dari kami, khususnya di Kota Batam ya, memang kami sangat menghimbau dan sangat mendorong kepada stakeholder terkait untuk ya menunda, memang menunda dulu sampai selesainya pemilu ya, karena DPT sudah ditetapkan, TPS juga sudah dipetakan, dan meskipun saya katakan itu bukan kendala yang berarti bagi kami, karena memang kami komitmen untuk menyelenggarakan semua tahapan pemilu dengan sukses, tapi sesungguhnya kan persoalan dasarnya ini terkait masyarakat kita di sana. Bagaimana sejarah asal usul ya, dan perjalanan sekian tahun ya, dengan relokasi yang terjadi, ya tentu sesuatu yang berat lah untuk masyarakat kita. Tapi di satu sisi pemerintah pusat maupun daerah, kami yakin punya pertimbangan strategis juga, bahwa di kawasan Rempang Galang ini memang sebagaimana informasi yang sudah kita dapatkan ya, akan menjadi suatu kawasan ekonomi yang akan menopang ya, atau kalau tidak menyamai Batam itu sendiri, dan itu juga akan berdampak kepada masyarakat lokal sebenarnya. Nah, ini sebenarnya dinamika yang perlu diseragamkan pemahamannya, baik pemerintah sebagai regulator maupun masyarakat yang terdampak, bagaimana sebab akibatnya nanti, gitu. Sebab akibatnya perlu disamakan, pemahamannya dan frekuensinya harus sama. Nah, kalau ditanyakan mengenai usul ya, kami sebagai penyelenggara pemilu, karena tahapan sedang berjalan, kami sangat menginginkan atau menghimbau agar ini ditunda dulu, sebab kami juga punya tantangan yang banyak ya.
khususnya di Kota Batam kan salah satunya logistik. Logistik ya. Itu tantangan terbesar pertama kalau berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya. Ya. Jangan sampai terulang lagi gitu. Nah, jadi multitasking ya. Iya. Multitasking ini punya peluang untuk memecah konsentrasi. Iya. Nah, jadi ketika kami sedang fokus untuk melakukan perencanaan mitigasi agar persoalan logistik di Batam tidak terulang, mendapatkan pekerjaan tambahan seperti itu kan akhirnya konsentrasi kita akan terbagi gitu. Nah, tinggal bagaimana kami memaksimalkan fokus lagi lah ketika konsentrasi itu terbagi. Nah, itu sih harapan kami. Bagaimanapun juga kami mengharapkan dinamika kependudukan maupun kebijakan yang diambil terkait Rempang Galang menguntungkan masyarakat, begitu juga untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Oke, Bang Adri, saya kadang tadi sempat abang omong seperti itu, saya sempat berpikir ya, misalnya ketika kebijakan ini akhirnya membuat masyarakat untuk malas lah untuk datang ke TPS. Saya kira ini termasuk hal yang sudah diantisipasi oleh penyelenggara ya, semoga. Dan itu apa yang kira-kira kita lakukan sehingga membangkitkan semangat lagi para pemilih untuk datang ke TPS walaupun mereka saat ini sedang dihantui oleh kebijakan-kebijakan yang menyesakkan hati mereka gitu loh. Sebenarnya bukan hati teman-teman di sana saja, hati kita juga. Iya begitu ya. Iya. Kalau ditanya sebagai penyelenggara pemilu, maka itu di luar kendali kami, Bang Tommy. Bahwa keinginan, semangat untuk memilih ya, gitu. Itu di luar kendali kami. Yang bisa kami kendalikan adalah bahwa satu, kami memastikan akan menjamin bahwa hak memilihnya masyarakat ini dapat disalurkan di TPS di mana dia terdaftar. Terserah nanti perjalanan kebijakannya bagaimana ya, mengikuti situasi dan kondisi yang berkembang. Nah, yang kedua, bahwa kami juga tetap menghimbau kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, gitu. Apapun kondisinya, gitu. Karena sebenarnya kan demokrasi ini sederhana, Bang Tom. Anda tidak suka, dianggap tidak bagus kinerjanya, ya jangan dipilih lagi. Kalau atau memilih yang lain, misalnya gitu ya. Atau memilih yang lain begitu. Nah, ketika tidak digunakan hak pilih kita, kan berpotensi yang kita anggap tidak baik kinerjanya terpilih lagi, terulang lagi, gitu. Itu pentingnya. Bahwa apapun kondisi kita sangat penting untuk menggunakan hak pilih kita, sebab berpotensi sekali kepentingan kita tidak terwakili dengan baik. Gitu. Begitu, Bang Tommy. Oke, Bang Adri, itu menurut saya satu dari sekian potensi yang bisa terjadi. Itu potensi pertama menurut saya. Kalau potensi kedua ini, kalau menurut saya secara selintas saja saya juga berpikir bahwa ketika ada hal-hal seperti ini kan pemilih yang di sana tuh dalam asumsi saya bisa tercerai-berai. Nah, apakah ada potensi enggak sengketa atau masalah semacam pengerahan massa bisa terjadi ketika data dari pemilih di sana tuh tidak dijaga ketat, karena ya bisa saja dengan adanya relokasi dan pergantian atau peralihan sana sini dan KPU tidak ketat untuk menjaga itu, ada potensi pengerahan massa di sana enggak, Bang? Iya, itu suatu dugaan atau asumsi ya. Nah, sehingga saya pun tidak bisa menjawab itu secara pasti. Nah, yang harus kami pastikan bahwa DPT di sana, TPS di sana sudah kita tetapkan. Itu yang pasti itu. Yang pasti kemudian kebijakan-kebijakan yang mendatang terkait dengan situasi dan kondisi di sana itu juga akan kami mintai konsultasinya kepada pimpinan kami di atas. Lalu potensi-potensi tadi bisa kita anggap itu mungkin terjadi, tapi bisa juga tidak terjadi dan lain-lain. Dan
kami harus antisipasi. Gitu. Kami harus antisipasi. Oleh karena itu dalam perjalanan kebijakan mengenai relokasi ini nantinya itu menjadi salah satu pertimbangan kita juga nantinya. Bagaimana potensi-potensi tadi juga tetap kita nihilkan ya. Kita nihilkan untuk terjadi. Jadi itu mungkin Bang Tommy ya harus menjadi pertimbangan kami juga nanti dalam mengambil kebijakan.